Bab 131, Tuan Suci Fengyun, Ming He. Dengan kedatangan Chen Chang'an, peristiwa Kyushu yang terjadi setiap 300 tahun sekali akhirnya dimulai. Saat acara dimulai, acara menjadi semakin meriah. 9 penguasa negara dan pembangkit tenaga listrik berkumpul, dan ada lebih banyak lagi musik peri, dan berbagai burung spiritual dan binatang keberuntungan muncul. Di sekitar Danau Kuno Long Huang, istana-istananya hancur berkeping-keping, dengan bunga-bunga aneh bermekaran, rerumputan berharga di lantai, roh berkabut, burung bangau terbang dan luan hijau, monyet menyajikan hidangan hingga menuangkan anggur. Chen Chang'an terlihat acuh tak acuh, berjalan di acara Kyushu. Acara akbar seperti itu memang mengejutkan. Di sampingnya, Ling Baur dan Little Tail, melihat ke kiri dan ke kanan, juga sangat penasaran dengan event Kyushu ini. Pada akhirnya, dia mengikuti Xiao Hei yang telah berubah menjadi tubuh manusia, dengan wajah serius, melihat ke depan dan mengikuti dari dekat. Di acara tersebut, banyak orang yang memperhatikan Chen Chang'an, dan dia tidak diragukan lagi menjadi fokus dari keseluruhan acara. Namun dia khawatir dengan situasi di alam atas, namun dia takut seorang kultivator akan datang untuk berbicara dengannya. Hanya saja dari para biksu yang tak terhitung jumlahnya di acara Kyushu, banyak biksu yang memandangnya dengan rasa kagum. Tentu saja, itu mungkin karena suara yang dibuat Chen Chang'an di tubuhnya saat pertama kali tiba, yang membuat mereka semua ketakutan. Biarkan mereka melihat kengerian Chen Chang'an. Sosok yang tiada taranya, sosok yang merasa kuat, dan tidak semua orang berani tampil ke depan untuk berteman dengannya. Pertama, identitas saja tidak cukup, dan kedua, dia khawatir makhluk abadi dari alam atas akan mengetahui dan menyusahkan mereka. Senior, kamu di sini. Suara kejutan datang, dan saya melihat Amiao mengenakan gaun giok, bermartabat dan halus, berjalan menuju Chen Chang'an. Di sampingnya ada Bai Yue dan Kaisar Iblis Tianhu, serta seorang pria berbaju ungu, dengan wajah agung yang agak mirip dengan penampilan Amiao. Senyuman tipis muncul di wajah tanpa ekspresi Chen Chang'an. Di event Kyushu kali ini akhirnya ada seorang kenalan. Amiao, sudah lama tidak bertemu. Temui para senior. Di sampingnya, Bai Yue dan Kaisar Iblis Tianhu dan yang lainnya dengan hormat. Selain Chen Chang'an, Ling Baur dan Little Tail mengedipkan mata, dan ketika mereka melihat seseorang yang mereka kenal, mereka perlahan-lahan menjadi santai dan menyapa mereka dengan harga diskon. Chen Chang'an tersenyum dan berkata, Amiao, tidakkah kamu ingin memperkenalkan orang di sampingmu ini? Di sebelah Amiao adalah penguasa Wuzhu, dia segera tersenyum dan berkata, Namong Tianwen di Xiaowuzhu juga ayah Amiao. Saya mendengar bahwa para senior merawat Amiao dengan baik di Gunung Siwanda. Terima kasih para senior di sini. Chen Chang'an melambaikan tangannya, tidak apa. Segera, Ling Hai, Ling Qingshan dan tetua lainnya dari Sekte 9 Pedang bergegas menemui Chen Chang'an. Semua orang melihat bahwa Chen Chang'an melakukan percakapan yang menyenangkan dengan penguasa Wuzhu dan para tetua dari Sekte 9 Pedang. Chen Chang'an bukanlah tipe orang yang menyendiri dan tidak ramah. Meskipun dia adalah makhluk yang kuat dan master yang tiada taranya di hati para biksu, dia sekarang terlihat santai dan ramah di acara Kyushu ini. Secara khusus, Namong Tianwen, penguasa Wuzhu, melakukan percakapan dengan Chen Chang'an, dan penguasa negara bagian lainnya juga maju untuk berbicara dengannya. Ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat dan setengah abadi. Lambat laun, seiring dengan banyaknya orang hebat yang menyambutnya, pada saat ini, Chen Chang'an tampak dikelilingi oleh bintang-bintang dan dikelilingi oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, Chen Chang'an di depannya
Allah Master tiada taraf yang dapat menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan. Kalau dia bisa bertemu dengannya, acara Kyushu ini benar. Chen Chang'an merasa sangat tidak nyaman menghadapi banyak orang besar yang menatap bulan. Lagi pula, sebagai rumah mati, ini pertama kalinya dia mengalami pemandangan bintang memegang bulan. Di acara tersebut, tentu saja, banyak tokoh besar yang memperhatikan sisi Chen Chang'an, dan seluruh acara Kyushu menjadi lebih riuh dan meriah. Untungnya, saat ini, seseorang datang untuk membebaskan Chen Chang'an. Ini adalah seorang wanita, dan saya melihat pelipisnya yang keruh digulung, 9 jepit rambut giok luan di atasnya, dan kabut menggantung ke bawah. Wanita ini, dia bermartabat dan suci, cantik dan anggun, dia adalah guru suci Feng Yun Minghe dari sekte kuno Feng Yun, dan dia adalah penguasa negara hantu yang bertanggung jawab atas kuali negara hantu. Dia tersenyum, semuanya, karena para senior ada di sini, silakan duduk. Yang kuat kembali ke tempatnya masing-masing dan kembali ke meja giok. Senior, silakan lewat sini. Tuan Feng Yun tersenyum dan memimpin jalan menuju Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum ringan, dan memandang guru suci Feng Yun beberapa kali. Saat dia mendengarkan percakapan tersebut, dia juga tahu bahwa wanita yang bermartabat dan cantik di depannya adalah Ming He, dan tuannya memiliki hubungan yang baik dengan lelaki tua itu. Dia berpikir dalam hati, wanita ini kelihatannya cukup baik, tuannya cukup baik. Bab 132, acara Kyushu sedang berlangsung. Chen Chang'an telah merencanakan untuk berbicara sedikit dengan guru suci Feng Yun, tetapi melihat acara tersebut sudah berlangsung, dia sedang menunggunya, jadi dia tidak berencana untuk berbicara untuk saat ini. Di acara tersebut, Chen Chang'an membawa Ling Baor, Xiao Tai dan Xiao Hei menjadi yang terdepan dalam acara tersebut. Di sekelilingnya ada seorang guru heroik yang mendominasi suatu negara, atau orang yang cakap dari benua Kyushu, dengan status terpisah. Adapun Chen Chang'an, ekspresinya acuh tak acuh, matanya dalam, dan dia menyaksikan seluruh kejadian, memberinya gambaran yang tak terduga, tetapi tidak ada yang berani membencinya sedikitpun. Sebaliknya, jika dilihat, semuanya penuh hormat, atau menunjukkan warna yang aneh. Chen Chang'an, nama tangan yang tak terkalahkan di dunia, sekarang terkenal di daratan Kyushu, tidak ada yang mengetahuinya, dan bahkan banyak orang yang menebak, saya khawatir Chen Chang'an akan menghancurkan yang abadi dengan satu telapak tangan, kekuatan tempur yang menantang surga, dia pasti eksistensi terkuat di benua Kyushu. Di atas acara tersebut, ada ziarah yang terhuyung-huyung, diskusi tingkat tinggi, nyanyian abadi, dan tarian keindahan Kyushu, dan segala jenis makanan lezat dan anggur disajikan. Dengan senyuman tipis, Chen Chang'an menyantap makanan lezat di acara tersebut, lalu menyesap anggur berkualitas. Makanan lezat dan anggur di acara ini tidak ditemukan di Gunung Feixian. Saya merasa telah datang ke tempat yang tepat. Pada saat ini, guru suci Feng Yun tersenyum dan mengangkat gelasnya untuk bersulam untuk Chen Chang'an. Terima kasih senior telah datang ke acara ini. Chen Chang'an berkata, karena acara Kyushu mengundang saya, wajar jika saya datang menemui para pahlawan Kyushu. Di sisi lain, Ling Baor dan Little Tail sangat jujur, mereka harus makan dan minum, dan mereka tidak segugup saat pertama kali tiba. Di sebelahnya, seorang pria kuat bersyukur, jika bukan karena senior yang membunuh hantu berambut hijau kali ini, seluruh negara hantu pasti akan hancur, terutama para penggarap negara hantu, yang sangat berterima kasih kepada senior. Ya, jika tidak ada senior, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam keadaan hantu. Tuan Suci Feng Yun tersenyum dan mengangguk, menyetujui kata-kata semua orang. Pada acara di Kyushu ini,
banyak biksu yang mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman mereka yang tulus kepada Chen Chang'an. Ya, senior menghancurkan yang abadi dengan satu telapak tangan. Kudengar hantu abadi berambut biru telah bangkit melalui kesengsaraan, dan kekuatannya bisa mencapai alam abadi, tapi dia masih dikalahkan di tangan senior. Sulit untuk bayangkan tingkat mahir seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan senior. Ekspresi Chen Chang'an tenang, dia menyesap anggur dan berkata, kekuatan kursi ini tidak layak untuk disebutkan, tapi kekuatan hantu berambut hijau tidak sekuat yang kamu kira. Namong Tianwen berkata sambil tersenyum, senior itu rendah hati, dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh hantu rambut hijau abadi hari itu, bahkan dari jauh di Wushu, saya dapat merasakannya, tetapi saya dapat memikirkan kengeriannya, jika si rambut hijau hantu abadi ingin menyapu seluruh benua Kyushu, saya khawatir tidak ada yang bisa menolaknya. Banyak penguasa negara dan tokoh besar setuju dengan kata-kata Namong Tianwen. Ekspresi Chen Chang'an acuh tak acuh, dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak sombong atau terburu nafsu, dan sangat tenang, yang membuat para kultivator yang hadir semakin tak terduga. Pada saat ini, beberapa biksu berbicara dengan cemas. Aku mendengar bahwa para senior membunuh 12 makhluk abadi dari alam atas sebelumnya, dan sekarang mereka telah menghancurkan peri hantu berambut biru. Alam atas pasti tidak akan nyerah begitu saja, dan pasti akan melakukan sesuatu pada para senior. Saya mendengar ini. Wajah Chen Chang'an masih tenang, dan dia berkata tanpa menunjukkan kekhawatiran apapun. Kursi ini sedang menunggu kedatangan makhluk abadi dari alam atas, tetapi tidak ada pergerakan di alam atas. Jika Anda tahu kapan makhluk abadi dari alam atas akan turun, Anda dapat mengetahui kursi ini, dan kursi ini pasti akan turun, bersyukur. Mendengar perkataan Chen Chang'an, para biksu di acara Kyushu semuanya terharu. Kata-katanya percaya diri dan acuh tak acuh, dan bahkan dari kata-katanya, orang dapat mengatakan bahwa Chen Chang'an tampaknya tidak peduli sama sekali dengan keabadian dari alam atas. Mungkinkah Chen Chang'an juga abadi? Namun bukankah hukum surga di benua Kyushu tidak mengizinkan keberadaan makhluk abadi? Guru suci Feng Yun berkata dengan emosi, basis kultivasi senior tidak terduga, Ming He sangat mengaguminya, dan nama, tangan tak terkalahkan di dunia, pendahulunya memang pantas diterima. Benar sekali, kekuatan para pendahulu tidak berlebihan untuk melintasi Kyushu. Setuju, senior pantas menjadi orang pertama di Kyushu. Bab 133, Pertanyaan tentang nenek moyang keluarga Si. Di acara Kyushu, para pahlawan memuji dan memuji Chen Chang'an. Bahkan jika Chen Chang'an, di antara banyak penonton dan di bawah perhatian semua orang, mendengarkan pujian dan pujian ini, meskipun permukaannya tenang, tidak dapat dihindari bahwa sedikit kebanggaan akan muncul di hatinya. Adapun Ling Baur, Xiao Tai dan Xiao Hei, mereka mendengarkan para pahlawan memuji dan memuji Chen Chang'an, tapi mereka hanya berpikir itu adalah hal yang biasa. Tentu saja, bagi Chen Chang'an, ini benar. Bagaimanapun, Chen Chang'an memiliki domain yang tak terkalahkan. Selama dia berada di bidang yang tak terkalahkan, dia tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, selama Anda berani melangkah ke alam tak terkalahkan untuk memprovokasi dia, Anda akan mati. Oleh karena itu, perkataan para pahlawan ini juga ada benarnya. Chen Chang'an tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pada saat ini, suara keraguan datang. King Mao Guixian mati di tangan senior, kekuatan senior luar biasa, tapi bagaimanapun juga, ini hanya rumor. Apakah itu benar atau tidak, tapi tidak ada yang tahu, apalagi semua orang tahu hukumnya dari benua Kyushu, bahkan kekuatan senior tidak peduli seberapa kuatnya,
tidak mungkin melampaui batas hukum Kyushu, dan tidak ada yang pernah melampaui makhluk abadi yang telah berkultivasi secara horizontal dari benua Kyushu adalah, ia tidak bisa menjadi lawan dari makhluk abadi yang sebenarnya. Begitu kata-kata ini keluar, acara yang semula ramai dan berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi para biksu yang masih memuji dan memuji Chen Chang'an membeku, dan mereka melihat ke sudut acara. Itu adalah pria berbaju abu-abu. Banyak orang di acara tersebut mengenal pria berbaju abu-abu itu. Itu si Jian, nenek moyang keluarga Si dari keluarga Xiantong di Yunsu. Saya mendengar bahwa si Jian telah berlatih selama bertahun-tahun, dan dia adalah seorang yang abadi. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Saya tidak menyangka bahwa di acara akbar ini, dia akan mempertanyakan pendahulunya. Para biksu di acara tersebut tidak mengerti. Anda harus tahu bahwa Chen Chang'an sangat kuat, dan jelas bagi semua biksu yang tak terhitung jumlahnya di alam hantu untuk menghancurkan yang abadi dengan satu telapak tangan. Tapi si Jian ini mempertanyakan Chen Chang'an dengan sia-sia, sehingga banyak kultivator bahkan tidak memikirkannya. Di mata semua orang, keraguan si Jian seperti ini pasti akan membuat marah Chen Chang'an. Lebih seriusnya, sama seperti Chen Chang'an membunuh hantu berambut hijau, dia membunuh si Jian ini dengan satu tamparan. Memikirkan hal ini, banyak biksu yang menantikannya. Bagaimanapun, banyak biksu telah mendengar nama Chen Chang'an, tetapi mereka belum pernah benar-benar melihat kekuatan tempur Chen Chang'an yang kuat. Mungkin hari ini Anda cukup beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chen Chang'an terdiam. Kenapa begitu bodoh? Di acara Kyushu ini, semua orang berkumpul untuk menyombongkan diri, minum dan makan hidangan kecil. Pak Tua, kenapa mencari masalah? Dia sekarang ingin menamparkan batu yang menanyainya, tapi sayangnya dia tidak berada di medan yang tak terkalahkan sekarang. Tapi dia tidak memiliki kekuatan ini. Namun, Little Tail dan Ling Baur, yang sedang makan dan minum di samping, mendengar pertanyaan si Jian, tetapi mereka tidak bisa menahan amarahnya, dan mata kecil mereka menatap ke arah si Jian. Xiao Hei juga menatap si Jian dengan dingin, dan matanya penuh permusuhan. Orang tua ini berani mempertanyakan putranya. Pernahkah Anda melihat putranya membunuh 12 makhluk abadi, dan putranya menghancurkan yang abadi dengan satu telapak tangan? Pernahkah Anda melihat tuan muda sebelum dia dapat mengambil tindakan, dia begitu ketakutan sehingga ada 18 biksu yang dijaga oleh biksu tingkat tinggi yang mengubah para dewa, dan mereka memotong diri mereka sendiri? Pernahkah Anda melihat tuan muda menggunakan kemampuannya, dan penglihatannya menggemparkan, menutupi seluruh negara hantu? Ling Baoer tidak tahan makan atau minum sendirian. Chen Chang'an sangat kuat, dan dia tahu betul bahwa tidak ada orang yang lebih mengagumi Chen Chang'an selain dia. Oleh karena itu, Ling Baoer tidak ingin ada biksu yang mempertanyakan gurunya. Bahkan jika si Jian di sisi berlawanan adalah serangan silang abadi, Ling Baoer tidak takut sama sekali. Master-master adalah yang terbaik di Kyushu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan makhluk abadi dari alam atas bukanlah lawan dari master-master. Setelah jeda, Ling Baoer berbicara lagi. Terlebih lagi, sang guru sering memperingatkan murid-muridnya, ada orang di luar manusia, ada surga di luar, jangan sombong. Bagaimana kamu tahu bahwa yang terkuat di benua Kyushu ini hanya menghancurkan yang abadi? Biarpun kamu menyerang yang abadi, mudah untuk membunuhmu dengan kekuatan tuannya. Ekor kecil di samping mengangguk, menyatakan persetujuan dengan kata-kata Ling Baoer. Bab 134 Harta Abadi Penguasa Chizhou, sangat panik. Anda harus tahu bahwa Ling Baoer dan Xiao Wei telah lama berhubungan dengan Chen Chang'an. Mereka tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an,
tapi mereka hanya bisa merasakan luasnya alam semesta, tak terbatas. Di hati Ling Baur dan Little Tail, mereka bahkan percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan tuan mereka. Wajah Chen Chang'an tenang dan matanya dalam. Dia tidak menyela kata-kata Ling Baur. Dalam hatinya, dia sedikit bingung. Orang tua ini, mendengarkan percakapan biksu itu, tampaknya adalah leluhur dari keluarga Yunzu Si Jian, dan yang lebih penting, ini adalah serangan silang abadi, dan kekuatannya tirani. Bahkan dibandingkan dengan 9 penguasa negara, ia tidak jauh lebih lemah sama sekali. Terlebih lagi, Snake mengembalikan berita dari Yunzu sebelumnya. Runtuhnya sekte panjang umur sangat berkaitan dengan 3 keluarga besar abadi Tang, Si dan Zong di Yunzu. Saat ini, nenek moyang keluarga Si masih berani datang mengganggunya. Ingin pindah ke sini, mata Chen Chang'an mau tidak mau menjadi dingin, dan sudut mulutnya masih memiliki senyuman acuh tak acuh. Nenek moyang keluarga Si, sepertinya kamu memiliki banyak keraguan tentang kekuatan kursi ini. Menghadapi tatapan Chen Chang'an, Si Jian merasa sedikit berat di hatinya dengan sia-sia. Tapi Si Jian tidak takut, dan tetap membuka mulutnya, tidak rendah hati atau sombong. Senior tidak bisa menyalahkanku. Lagi pula, aku baru saja mendengarnya, tapi aku belum pernah melihat kekuatan tempur sebenarnya dari senior, jadi mau tak mau aku meragukannya. Ya, kata Chen Chang'an acuh tak acuh. Menampilkan skor penuh efek khusus, sepasang mata tiba-tiba bersinar keemasan, seolah menembakkan ratusan juta kaki cahaya keemasan. Mata emasnya membara seperti ratusan juta jarum emas, menyebabkan kulit Si Jian berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat ekspresinya lagi, wajahnya menjadi lebih pucat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Seolah-olah saya baru saja mengalami kengerian yang tak terhingga. Di acara Kyushu, para biksu itu tampak kosong dan bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Si Jian ini. Pada saat ini, suara samar Chen Chang'an terdengar lagi. Nenek moyang keluarga Si, ini adalah mata berapi-api dan mata emas dari kursi ini. Hanya dengan melihatmu, kamu tidak dapat menahan kekuatan di dalamnya. Jika kursi ini benar-benar ingin membunuhmu, saat ini dagingmu dan darah telah dibakar dengan api ilahi, dan jiwamu telah dihancurkan. Kamu harus bersyukur bahwa ini adalah peristiwa besar di Kyushu, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu. Kata-katanya yang tenang, tetapi dengan niat membunuh yang mengerikan, membuat seluruh tubuh orang merasa kedinginan, dan tidak bisa menahan nafas. Anda harus tahu bahwa Si Jian sedang menyerang yang abadi, tetapi mendengarkan nada suara Chen Chang'an, sepertinya tidak sulit untuk menghancurkan Si Jian. Terutama melihat momen ini, wajah Si Jian ngeri, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak berani menyangkal sepatah kata pun. Itulah yang diakui Si Jian. Melihat pemandangan ini, banyak biksu di acara Kyushu yang tersentuh dan terkejut. Kekuatan Chen Chang'an sangat kuat. Lihat saja, membuat serangan silang menjadi abadi tak tertahankan. Semua orang penasaran, teknik menyerang seperti apa, mata berapi-api dan mata emas yang ada di mulut para pendahulunya. Setidaknya pada saat ini, Si Jian tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada seorang pun di seluruh acara Kyushu yang meragukan kultivasi Chen Chang'an. Dengan cara ini, acara akbar kembali digelar, dan segera kembali meriah, dan para penggarap berbicara dengan fasih selama mengejutkan. Namun, setelah kejadian Si Jian, para biksu di acara tersebut tidak berani memprovokasi Chen Chang'an dengan mudah. Kecuali seseorang ingin mengadili kematian, itu masalah lain. Saat acara akbar berlanjut, penguasa Chizhou, salah satu Kyushu, tiba-tiba angkat bicara dan berkata dengan hormat.
Kekuatan senior tidak dapat diduga. Pada tahun-tahun awal, Chizou memiliki harta abadi yang datang ke dunia. Itu adalah tungku tembaga dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi saya telah menyempurnakan tungku tembaga ini selama ribuan tahun, tetapi saya tidak dapat menyempurnakannya, tungku tembaga sama sekali. Saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, para pendahulu mendapat harta abadi. Bahkan jika harta abadi diberikan kepada murid saya Ling Baor, harta abadi itu pasti telah dimurnikan. Mungkin para senior pasti punya cara untuk memurnikan harta abadi ini di tanganku. Jika para senior dapat membantu saya menyempurnakannya, saya akan sangat berterima kasih. Setelah berbicara, penguasa Chizou mengeluarkan tungku tembaga, hanya seukuran telapak tangan, tetapi tungku itu bersinar dengan cahaya merah dari kaca, dan ritme peri mengalir, yang membuat semua orang takjub, dan bisa merasakan kekuatan abadi yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, dikunci. Jadi ini adalah harta peri dari alam atas. Ya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa. Jika penguasa Chizou dapat memurnikannya dan menambahkan kuali Chizou, saya khawatir penguasa Kyushu akan menjadi yang terkuat. Kemampuan senior pasti akan mampu memurnikan harta peri itu. Petik 2. Segera setelah harta abadi keluar, banyak orang mengobrol, dan bahkan banyak mata dengan antisipasi telah tertuju pada Chen Chang'an. Tinggal menunggu Chen Chang'an membantu penguasa Chizou memurnikan harta abadi ini, untuk menunjukkan kekuatan abadi yang tiada taraf dari harta abadi. Adapun Chen Chang'an, menghadapi tatapan ini, meskipun ekspresinya acuh tak acuh, dia berkata dalam hatinya bahwa saya sangat panik. Bab 135 Pengobatan Abadi Phoenix Abadi, kaget. Di acara Kyushu, mata semua orang tertuju pada Chen Chang'an, dan mereka menantikan untuk menyaksikan hari ini. Dengan bantuan Chen Chang'an, harta abadi penguasa Chizou yang mekar dengan kekuatan abadi yang tiada taraf. Chen Chang'an sangat bingung, tapi dia membuka mulutnya dengan tatapan tenang. Harta karun abadi ini bisa dimurnikan sendiri, tapi mengapa saya harus membantu Anda? Ditolak oleh Chen Chang'an, penguasa Chizou memegang tungku tembaga harta karun abadi di tangannya, merasa sedikit malu. Lagi pula, dalam kapasitasnya, masuk akal jika hanya sedikit orang di benua Kyushu yang berani menolaknya. Tentu saja, kekuatan Chen Chang'an di depannya tidak terduga, membuat orang takut dan wajar untuk menolaknya. Senior, akulah yang tiba-tiba. Setelah ragu-ragu beberapa saat, penguasa Chizou mengeluarkan obat roh. Obat mujarab ini berbentuk seperti burung phoenix merah, seperti aslinya dan penuh aura, serta mengandung sedikit aura peri phoenix. Seru kerumunan. Mungkinkah ini obat abadi phoenix abadi? Ya, dikabarkan bahwa obat undead phoenix ini tumbuh di habitat monster peri phoenix, dan sekarang sudah lama menghilang di benua Kyushu. Aku tidak menyangka bahwa penguasa Chizou masih memiliki obat undead phoenix di miliknya, tangan. Saya mendengar bahwa obat phoenix abadi ini hampir sebanding dengan obat abadi dari alam atas. Bahkan jika Anda terluka parah dan sekarat, jika Anda memakan obat phoenix abadi ini, Anda akan sembuh dalam beberapa hari. Memiliki obat phoenix abadi ini, maka itu setara dengan kehidupan ekstra. Kerumunan terus berdiskusi, melihat obat phoenix abadi, mata mereka bahkan lebih berapi-api. Benda yang menopang kehidupan, sebanding dengan ramuan, sangat langka di benua Kyushu. Bagi penguasa Chizou, meminum obat phoenix abadi ini secara alami membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, jika dia bisa menukar obat abadi phoenix abadi ini dengan Chen Chang'an, dia akan mendapatkan bantuan Chen Chang'an untuk menyempurnakan harta karun abadi ini. Jadi bagi penguasa Chizou, itu sangat berharga. Senior,
Jika Anda dapat membantu saya memurnikan harta abadi ini, maka obat abadi Phoenix Undead ini akan diberikan kepada senior sebagai tanda terima kasih. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berseru dan mata mereka penuh rasa iri. Penguasa Chizhou ini benar-benar mempunyai andil besar. Untuk memurnikan harta abadi, dia bahkan mengirimkan obat abadi yang menopang kehidupan. Menurut mereka, obat Phoenix abadi ini sangat berharga, Chen Chang'an pasti tidak akan menolaknya. Namun, mereka melihat bahwa ekspresi Chen Chang'an acuh tak acuh dan tenang, dan dia sepertinya tidak meminum obat Undead Phoenix di matanya. Terutama Ling Bao'er, Xiao Tai, dan Xiao Hei di samping, mereka semua melihat obat Phoenix abadi dengan sedikit rasa jijik. Ya, itu menjijikkan. Orang-orang memperhatikan. Kupikir itu hanya ilusi. Bagaimanapun, obat abadi Phoenix abadi ini hampir sebanding dengan keberadaan pengobatan abadi. Bahkan jika itu adalah makhluk abadi yang menyerang ke samping, mereka bergegas, bagaimana mereka bisa menunjukkan rasa jijik. Kata penguasa Chizhou dengan hormat. Senior, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Xiao Hei, yang dengan cemberut di sampingnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, dia telah mengeluarkan obat abadi dari cincin penyimpanan dan langsung menggigitnya. Dari pengobatan abadi itu, setiap orang dapat dengan jelas merasakan ritme abadi dan aliran energi abadi yang terkandung di dalamnya. Ini pasti obat mujarab. Di acara Kyushu, terjadi keheningan. Semua orang tercengang, mereka yang minum berhenti minum, mereka yang makan sayur berhenti makan sayur, dan memandang Xiao Hei dengan bodoh. Dari para biksu yang hadir, mereka dapat berpartisipasi dalam acara Kyushu, yang mana tidak banyak yang mendapat informasi. Mereka dapat dengan jelas merasakan ritme abadi yang mengalir dari obat abadi di tangan Xiao Hei. Meong spesial ini jelas merupakan obat mujarab. Apa-apaan ini? Kenapa si kecil hitam ini ada di sini? Sepertinya dia sedang memakan ramuan biasa. Setelah 3 atau 2 suap, Xiao Hei memakan ramuan itu, lalu Xiao Hei menghela nafas. Obat abadi yang diberikan putramu jauh lebih enak daripada makanan lezat di acara ini. Kata-katanya tidak besar, tetapi membuat semua biksu mendengar dengan jelas, dan semua orang tercengang. Ini obat mujarab. Mendengarkan kata-kata Xiao Hei, sepertinya senior itu memberinya hadiah. Bahkan sepertinya tidak hanya ada satu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pada saat ini, Ling Bao'er dan Xiao Wei mendengar kata-kata Xiao Hei, dan mau tidak mau masing-masing mengeluarkan obat abadi, dan kemudian langsung menggigitnya. Ini adalah pertama kalinya mereka memakannya mentah. Mereka biasa meminumnya dengan sup rebusan Chen Chang'an. Sekarang manis dan menyegarkan jika dimakan mentah, dan rasanya lumayan. Tuan Guru, Xiao Hei benar, obat abadi ini rasanya enak mentah. Yahaha. Ekor kecil mengangguk. Xiao Hei baru saja selesai makan 1 jamu, dan sekarang ada 2 jamu lagi. Kultivator yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah ramuan yang jarang ditemukan di benua Kyushu selama ribuan tahun, dan sekarang 3 tanaman telah dimakan seperti ini. Kini, bagi mereka, kata-kata tak lagi mampu mengungkapkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Obat abadi sangat berharga dan mengandung kekuatan abadi yang sangat besar. Saya mendengar bahwa selama Anda terluka parah, Anda dapat langsung pulih dari cedera tersebut dengan meminum 1 obat abadi. Setiap pengobatan abadi hampir setara dengan kehidupan. Terlebih lagi, ini tidak ada bandingannya dengan kunci obat abadi Phoenix yang abadi. Kali ini, wajah penguasa Chizhou bisa ditampar.